Tahun 1970-an, komunikasi sudah canggih, tapi sifatnya masih terikat. Jika Anda ingin bicara, Anda harus pergi ke kotak telepon. Atau, jika Anda sangat kaya, menggunakan telepon mobil yang ukurannya sebesar koper. Ini bukan tentang kebebasan, tapi tentang batasan. Hai, para penggemar sejarah teknologi. Aku di sini untuk merayakan momen yang mendefinisikan komunikasi modern. Penemuan ponsel oleh seorang insinyur jenius dari Motorola, Martin Cooper. Kisahnya bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang filosofi sederhana. Mengapa nomor telepon harus terikat pada tempat, bukan pada orang? Mari kita kembali ke tahun 1972 dan lihat bagaimana Cooper menghadapi raksasa telekomunikasi berhasil menciptakan perangkat yang akan mengubah cara hidup, bekerja, dan bersosialisasi kita. Di awal tahun 70-an, pertarungan untuk menciptakan komunikasi bergerak sudah dimulai. OTT dan T, raksasa telekomunikasi saat itu, memiliki visi. Mereka mengembangkan telepon mobil yang sangat mahal dan rumit, terbatas pada beberapa channel dan membutuhkan peralatan besar di dalam mobil. Martin Cooper di Motorola memiliki ide yang berbeda, sebuah ide yang terinspirasi dari Star Trek. Ia membayangkan komunikator yang bisa dibawa siapa saja, di mana saja. Ia berkata, kita tahu cara membuat telepon, kita tahu cara membuat portable radio. Kita hanya perlu menggabungkannya dengan persaingan yang memanah, terutama dengan OTT dan T yang hampir memonopoli teknologi seluler saat itu. Cooper dan timnya di Motorola mendapat lampu hijau dengan satu syarat. Mereka harus berhasil dalam waktu 6 minggu. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, tim kecil Martin Cooper merancang sebuah prototipe yang revolusioner. Inilah dia, Motorola Deneta 8000 kali, bukan benda kecil yang kita kenal sekarang. Beratnya sekitar 1,1 kg atau seberat sebungkus gula. Baterainya hanya tahan untuk 30 menit waktu bicara dan butuh 10 jam untuk diisi ulang. Tapi itu tidak masalah, karena ini adalah kebebasan. Dynetac adalah perangkat yang benar-benar independen dari mobil atau rumah. Ini adalah komunikasi pribadi sejati, dan Cooper tahu dia harus membuat pernyataan besar untuk mengumumkan kelahiran teknologi baru ini. Tiba tanggal 3 April tahun 1973, di New York City, Martin Cooper berdiri di 6th Avenue dekat sebuah menara seluler prototype. Lawannya adalah Dr. Joel Eniel, kepala riset di Bell Labs, divisi OTT dan T, yang sedang mengembangkan telepon mobil. Cooper mengangkat Deneta ke telinganya. Ia menghubungi nomor Joel Eniel, dan ketika Joel mengangkat, Cooper hanya mengucapkan kalimat yang kini menjadi legenda. Joel, aku meneleponmu dari telepon seluler sungguhan, telepon seluler portabel pribadi. Di Ujang sana, Eniel Tedium. Kemenangan Cooper bukan hanya kemenangan teknologi, tapi kemenangan filosofi telekomunikasi pribadi atas telekomunikasi yang terikat tempat. Dynetac 8000 kali baru diluncurkan ke pasar 10 tahun kemudian, tahun 1983, dengan harga fantastis sekitar $3.995. Martin Cooper tidak hanya menciptakan perangkat, ia menciptakan industri dan budaya. Setiap kali Anda mengirim pesan, mengunggah foto, atau melakukan panggilan video, ingatlah pria yang berpegang teguh pada ide sederhana bahwa komunikasi harus bergerak bebas bersama penggunanya. Apakah kamu pernah membayangkan hidup tanpa ponsel? Berikan komentarmu di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk lebih banyak kisah penemuan teknologi yang mengubah dunia. Sampai jumpa.